Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlia dengan NIM 207220052 dari kelas 6C, Program Studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syafuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan yang mana tujuannya adalah untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Komunikasi dan Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dodo Tommy, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengolah makanan sehingga dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi. Proses pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Di sepanjang saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses mekanis dan kimiawi agar nutrisinya bisa diserap oleh tubuh. Selanjutnya, ada organ-organ dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan utama dan organ tambahan. Saluran pencernaan utama meliputi mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ tambahan adalah organ yang membantu proses pencernaan seperti hati, pankreas, dan kantong empedu. Selanjutnya, proses pencernaan di mulut. Pencernaan dimulai dari mulut. Tempat makanan dikunyah oleh gigi dan dibasahi oleh air liur yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Di dalam air liur terdapat enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat menjadi gula yang sederhana. Lidah membantu mengatur posisi makanan agar mudah ditelan ke kerongkongan. Selanjutnya, kerongkongan dan perjalanan ke lambung. Setelah makanan dikunyah dan menjadi bolus atau gumpalan makanan lunak, makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan akan mendorong makanan ke lambung dengan gerakan otot yang disebut dengan gerak peristaltik. Gerakan ini membantu makanan terus bergerak ke bawah tanpa terpengaruh oleh gravitasi. Selanjutnya, proses di lambung. Di lambung, makanan dicerna secara kimia dengan bantuan enzim dan asam lambung. Enzim pepsin memecah protein menjadi peptida, sedangkan asam lambung membantu membunuh kuman yang ikut masuk bersama makanan. Lambung mengaduk makanan agar tercampur sempurna dan menghasilkan zat yang disebut dengan enzim, yaitu campuran makanan yang sudah tercerna sebagian. Selanjutnya, usus halus. Tempat penyerapan nutrisi enzim kemudian masuk ke usus halus. Tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi secara maksimal. Di sini, enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Dinding usus halus memiliki vili dan mikrofili yang memperluas permukaan penyerapan, sehingga zat-zat penting seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak dapat diserap ke dalam aliran darah. Selanjutnya, usus besar. Setelah semua nutrisi terserap, sisa makanan yang tidak dicerna akan masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan garam diserap kembali ke dalam tubuh, dan sisa makanan dibentuk menjadi feses. Bakteri dalam usus besar juga membantu proses pembusukan dan menghasilkan vitamin tertentu seperti vitamin K. Selanjutnya, proses pengeluaran atau defekasi. Feses akan disimpan sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Proses pengeluaran ini disebut defekasi. Ini adalah tahap akhir dari proses pencernaan, di mana tubuh membuang sisa makanan yang tidak berguna. Selanjutnya, organ tambahan dan peranannya. Organ-organ tambahan seperti hati, pankreas, dan kantong empedu memiliki peran penting. Hati menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Pankreas menghasilkan berbagai enzim pencernaan, termasuk lipase untuk lemak, protase untuk protein, dan amilase untuk karbohidrat. Kantong empedu menyimpan
empedu sebelum dilepaskan ke usus halus saat dibutuhkan. Nah, kesimpulan dari materi saya yaitu sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian proses yang kompleks namun sangat teratur, dimulai dari mulut hingga anus. Fungsi utamanya adalah mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Menjaga kesehatan sistem pencernaan sangat penting, antara lain dengan pola makan seimbang, cukup air, dan olahraga rutin. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi sistem pencernaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.